lagi dengan kita di Tumbas Motor. Tentunya udah nggak sabar nih, pengen direviewkan GL100 Red Candy yang ada di sebelah kita ini. Ini permintaan dari owner kita yang ada di Sidoarjo, Pak Jainuddin. Ini minta dibuatin GL100 Red Candy dengan basic Honda Tiger. Kemarin sebenarnya udah dapat ya, yang awal itu plat nomornya sesuai dengan yang diminta nih, plat W. Kemudian asli GL100. Nah, orangnya ternyata berubah pikiran, nggak mau, dan akhirnya digantikan dengan Tiger karena mesinnya pakai Tiger, macam-macam ya. Jadi kita ngikut aja deh sama kemauannya si ownernya, karena kalau kita nggak ngikut ya bahaya. Jadi karena si owner kan yang punya keinginan, jadi di Tumbas Motor harus menuruti. Tapi udah kita jelasin juga ke teman-teman atau si owner ini, kalau seandainya pakai Tiger itu nanti pajaknya juga yang pertama mahal karena tergantung tahunnya juga. Kalau yang asli GL100 itu kan lebih murah ya. Nah, akhirnya dapat, ini sesuai yang diinginkan, baru bisa kita eksekusi, dan akhirnya kan jadinya itu lama karena waktu pencarian bahan itu juga ngaruh ke pengerjaan. Ini kemarin kita kerjakan itu akhirnya ketemunya itu sampai 5 bulan lebih ya, 6 bulanan ini bisa baru jadi. Karena ya itu tadi, faktor-faktor lain itu bisa mempengaruhi ke pengerjaan, waktu lama atau tidaknya. Makanya bisa dikomunikasikan, kemudian teman-teman juga bisa tahu sendiri, mohon dimaklumi ketika ada keterlambatan, karena ya itu tadi ngaruh banget. Kalau kita berusaha kerja profesional mungkin. Body setnya itu original GL100 ya, mulai dari tangki, kempol itu pakai original, rangka kita pakai original GL100 yang balung besar, terus kemudian kita tata. Oke, kira-kira berapa sih habisnya ya, bikin GL100 seperti ini dengan surat lengkap hidup sesuai permintaan ya. Plat nomornya itu sampai 2029. Langsung aja kita spilkan satu persatu spare partnya yang terpasang di GL100 Red Candy ini. Oh sorry, karena ini kita pakai emblemnya 125, maka ya oke lah, ini GL100 125. Nah, untuk tangki kita pakai original GL100 dan udah repair, lantainya udah lurus banget dan presisi kanan kiri, karena kita harus memperhitungkan itu ya. Kalau nggak diperhitungkan makanya repot nanti di belakang kalau udah di finishing warna. Kempol juga pakai original GL100, rangkanya juga original GL100 yang balungan besar. Nah, ini balungan besar karena harga bahannya itu lebih mahal yang balung besar karena kelihatan gagah banget ya. Ini manisan depan udah kita tata rapi ya, kita kasih manisan, dan ini halus banget pengerjaannya. Kemudian pangkal mesin bawah juga kita ganti Tiger. Nah, ini basicnya itu Honda Tiger ya teman-teman, mesinnya itu spek up, jadi enak banget. Nanti kita akan spilkan mesinnya. Nah, kita spilkan body setnya dulu, karena kalau teman-teman banyak banget ya yang tanya di kita itu, kalau body setnya di Tumbas Motor itu pakai apa. Di Tumbas Motor kita pasti pakai original karena ngaruh banget ke tampilan ya. Tangki juga wajib original, jangankan tangki, untuk tutup ini aja juga kita harus kalau nggak original itu nggak bisa kuat. Nah, ini pakai quick release dan bisa ditekan terus seperti ini sampai tutup aja. Kalau GL100 kita pakai original ya, karena kalau nggak gitu repot nanti. Cuman karena kondisinya original itu rata-rata kan susah ya untuk nyari yang bagus ya, tapi ini jauh dibandingkan yang baru-baru kualitasnya, ketebalannya meskipun jelek seperti itu ya. Kita tutup dulu. Untuk stang kita pakai stang die model low, holdernya Vixen original biar aman dan enggak mudah rusak. Kemudian gas kontan kita pakai yang KSR karena ini menyesuaikan budget, jadi gasnya itu pakai yang imitasi. Terus gas kontan pakai hand gripnya pakai Daytona kotak-kotak, jalurnya itu stainless. Untuk spion tanduk ini kita menggunakan merek WP dan ini lumayan bagus ya, bentuknya kacanya juga jernih, cuman dia biru. Ring kontak juga nih ring kontak ini pakai stainless. Batok depan kita pakai batok CD, reflektornya kita kasih billet AS Turbo bilet Pro 7, karena kemarin permintaan dari si ownernya itu
Shock depannya pakai Gorilla aja bang, tapi dimaksimalkan di lampunya karena ya lumayan. Original itu shock depan Ninja ini bisa mencapai di atas 3 juta ya, 3 juta lebih kalau untuk PNP Ninja. Bisa 3,5, bisa tergantung juga Ninja RR-nya itu yang gimana dan kondisinya seperti apa. Terus kemudian ini billet Pro 7 ini juga di atas 2 juta itu billetnya ya. Nah kalau dudukan plat nomor ini memang sengaja kita buat sendiri karena kita menyesuaikan bentuk sama ukuran jarak dari atas ini sampai ke spakbor, biar nanti kalau terjadi pentulan atau sekoknya main ke bawah atau shocknya main ke bawah, dia nggak natap sama spakbor. Kupingan kita pakai K5 stainless seperti ini. Nah ini kita PNP kan, kemudian lampu sen stainless juga, kemudian ring batok stainless juga ya, ini kanan kiri stainless. Kemudian plat nomor ini kita custom sendiri ya, ini kita bikin sendiri dengan piramid timbul yang seperti ini, hurufnya itu chrome. Karena kalau kita bikin plat nomor seperti ini itu ngitungnya itu per huruf atau per biji ya, jadi tergantung banyak hurufnya ya semakin mahal karena dia belinya per biji. Jadi yang mau pesan juga bisa kita buatin plat nomor yang seperti ini. Wah kacau ini, ada orang jualan jadi masuk di video kita. Oke, ya apa, nanti kita skip aja. Nah kemudian untuk velg juga menyesuaikan permintaan dari orangnya, karena kemarin minta velg VND atau velg racing, velg bintang. Akhirnya kita rekomendasikan ya udahlah pakai VND yang ini aja. Terus bannya kita pakai ukuran 90/80 dari mereknya Swallow Slash, sama ya depan belakang. Piringan merek TAD karena ini sebenarnya kemarin menyesuaikan budget. Bengkaknya itu di surat karena ini suratnya hidup panjang ya, dan platnya itu plat W sesuai yang diminta. Nah kaliper Nissin yang Samurai impor, jadi warnanya itu juga beda sama yang original. Ini yang impor warnanya dia terlalu cerah banget ya, ngejreng ya untuk kaliper Samurai ini. Kemudian bracketnya kita pakai bracket very fast yang model CNC ya. Piringan ini kita kasih baut-baut stainless juga. Kemudian selang rem kita pakai panjang 75 cm, dikasih juga dudukan atau bracket selang rem dari produknya Gorilla itu seperti ini. Nah ini juga kita sesuaikan, kita tekuk seperti di video kita, nah, biar kelihatan lebih rapi ya. Kalau nggak disesuaikan nanti jadi kaku di motor dipasang, itu nggak bisa bagus teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah joknya kita pakai jok NBTech dari busa biru ya, karena kalau pir juga menyesuaikan budget, kemarin mahal juga ya yang pir karena biaya produksinya lumayan mahal. Kita buka ya, dalamnya itu seperti ini ya. Ini busa biru, full biru, jadi dia nggak mudah kempos. Kemudian untuk kontak ini jok ya, kita pakai dari merek WP karena nggak semua itu bisa bagus dan bisa dipakai. Insya Allah kalau yang terpakai di tumbas motor itu recommended ya, maksudnya bisa untuk referensi teman-teman dan bisa dipakai spare partnya. Ini juga set sama pirnya. Kemudian belakang itu juga kita kasih. Ini chrome untuk cover atau sambungan di rangka ini biar kelihatan lebih bersih. Begelnya kita pakai begel stainless dari produknya Silam nih. Nah, ring kontak juga, ini ring begel juga kita kasih yang stainless nih. Stainless semua 304 ya teman-teman, karena stainless juga macam-macam bahannya, ada yang 304 ada yang lain ya. Spakbornya kita pakai produknya WP, lumayan ya. Kemudian kepetan baut-baut kecil-kecil itu kita kasih yang slim. Baut ini juga kita kasih slim nih, jadi kelihatan lebih mantap banget ya unitnya ini. Kita pakai akinya itu aki Motobat seperti ini, tempat akinya juga kita custom sendiri. Kemudian kita beralih ke belakang, lampunya kita pakai lampu bone free karena spare part yang kita pakai itu kita juga harus tahu ya teman-teman ya, harus tahu juga biar nantinya nggak menyesal
karena takut nggak bisa dipakai ya. Paha rem kita pakai bajai, dan ini tutup setelan rantai ini kita chrome ulang. Bosing roda itu kita buatin sendiri, jadi insya Allah aman. Nah seperti ini, kita puternya itu normal dan enggak bunyi. Kalau bunyi itu kan suaranya rantai ya, depan aman. Untuk tutup kita chrome, tutup kampasnya, kemudian as roda juga pakai original, terus shock belakang pakai original juga, yang KTC ukuran 32. Kita beralih ke knalpot sekarang ya. Knalpot ini pakai wrap muffler yang corby layer stainless. Nah ini yang paling menarik nih, pedal rem ini rata-rata teman-teman nggak memperhatikan ya, kekuatannya itu harus benar-benar diperhitungkan. Jadi jarak ini lurus ya, kita lihat ya dari sini. Nah seperti ini. Terus kekuatannya juga pirnya kita wajib original, biar langsung kembalinya itu kuat banget ya. Ini yang penasaran, di dalamnya ini kita kasih as besar. Nah itu, terus kita chrome ulang, Anda kelihatan ya itu. Semuanya baru, pedal trap pun juga baru, original baru. Kemudian kalter kita powder coating dengan warna silver sesuai permintaan. Mesin juga kita vapor blasting. Nah, sekarang langsung kita cek sound aja ya. Tapi sebelumnya kita spillkan jagang tengah, lupa tadi ya, belum ketinggalan ya. Nah seperti ini bentuknya, ini kita custom ya, orinya Scorpio cuma kita custom seperti ini. Terus sebelah kiri ya, sebelah kiri belum. Nih untuk bosing-bosingnya kita buatin sendiri dan kita ukur sendiri. Koin-koin stainless, cover gear FTR, kemudian post tab Ducati. Ini model R1M nih ya. Dan ini harus diperhitungkan untuk kemiringannya, atau nanti ketika dipakai dia nggak terlalu naik begini. Gear setnya pakai triple S. Ukuran yang belakang ini pakai ukuran 14, yang belakang itu 38 kelihatannya teman-teman ya, ukurannya itu. Kemudian ini pakai yang tebal 415, panjangnya 110L. Oke, udah semua ya. Rem juga original KZ. Langsung kita tutup dulu dan kita sekarang cek sound. Mantap banget ini knalpotnya ya. Langsung kita keber ini. Wow, keren. Enak banget ya suaranya ya. Review kita ini seadanya ya. Kita kamera sendiri. Yang penting ada dokumentasinya untuk teman-teman. Bisa untuk referensi juga. Jadi dokumentasi seadanya, bisa untuk referensi teman-teman, dan juga bisa untuk jelasin satu persatu ketika ada tanya harga seperti teman-teman yang lain. Karena kalau kita jelasin satu persatu ke teman-teman kan bingung nanti. Akhirnya kita reviewkan di YouTube. Kita cek listrikannya, klakson kencang ya. Nih bentuknya. Kemudian lampu sen nyala, yang kanan, yang kiri tes nyala juga, depan belakang. Lampunya, nah lampunya ini Biled Pro 7 slot klasik nih. Ini lampu dekat, ini lampu kota, dan ini lampu dekat, ini lampu tembaknya, back beam. Oke, udah saatnya kita jelasin total biayanya. Ini habis berapa, oke? Tadi udah kita jelasin semuanya, full reviewnya, mulai dari bahan surat, spare part, dan apa saja yang terpasang di unit ini. Ini menghabiskan total biaya full bahan dari Tumbas Motor ya. Itu habis 40 juta lebih sedikit nih untuk jadi yang seperti ini. Jadi kalau untuk harga teman-teman juga bisa menyesuaikan ya. Kalau yang recommended itu budget pasti di atas 40 juta. Nah, kayak baut-baut itu bisa pakai stainless, manisan-manisan pakai stainless 304, dan spare part lainnya yang bisa nunjang di tampilan bagusnya motor yang akan kalian rakit. Teman-teman bisa juga bangun sendiri di rumah, bisa cek YouTube-nya Tumbas Motor untuk referensi biar nanti bisa jadi yang diinginkan ya, yang seperti ini. Monggo silahkan, karena kita berbagi pengalaman juga dengan ukuran-ukuran itu kan teman-teman rata-rata itu kurang hafal dengan ukurannya ya, makanya kita bantu reviewkan juga di YouTube. Nah kalau untuk teknis kita belum pernah ya nge-review karena agak ribet banget. Selain itu kita ngerjain, terus kemudian kita mau nge-review itu kan susah. Kemudian udah kita jelasin semuanya tadi ya.
teman-teman udah nyimak video kita dari awal sampai akhir. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor. Terima kasih banyak. Ya, berkat kalian kita bisa dikenal sama publik, sama orang-orang di luar sana, dan terima kasih banget. Mungkin kita akan nge-review lagi nanti setelah ini, ada sekitar 4 unit lagi, karena setiap bulannya itu kita paling tidak minimal itu 5 unit ya yang harus selesai dan kita kirim ke tempat ownernya masing-masing. Untuk pengiriman area Jawa Bali kita bisa kirim VIP ya, dan kemungkinan saya sendiri yang ngirim, karena untuk menjelaskan juga ke teman-teman yang si owner-ownernya ini biar nanti nggak bingung, atau kedekatan kita itu biar ada gitu. Oke, terima kasih. Salam otomotif Tumbas Motor.